baca dulu. Saya mohon maafkan sama-sama kawan-kawan dari Indonesia, Bangladesh. Mungkin dengan kedatangan kami di sini mengganggu mungkin aktivitas tuan-tuan di sini. Tapi kami datang ke sini semata-mata ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang senantiasa mendatangi saudara Islamnya semata-mata karena Allah, maka rahmat Allah diwajibkan diturunkan ke atas mereka. Jadi sekarang ini rahmat Allah diwajibkan diturunkan ke atas kita. Nah, jadi kenapa kami datang? Karena tuan-tuan di sini ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya Tuhan nggak ada kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin kami nggak datang. Sebab apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, al-Muslim akhul Muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi Allah sendiri firmankan dalam Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga sabdakan dalam hadisnya bahwa kita ini bersaudara. Oleh karena itu kami datang ke sini karena tuan-tuan adalah saudara kami. Mungkin kita kan sama-sama daripada Indonesia, tuan-tuan ini daripada Malaysia, ada juga yang daripada Bangladesh. Tapi karena kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita semua bersaudara. Jadi kami datang ke sini nih. Di samping kita untuk silaturahmi, juga untuk saling ingat mengingatkan kan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, maka sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang beriman. Yang kita ingatkan apa? Bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja kan. 100 tahun yang lalu kita semua ini, saya dan tuan-tuan, 100 tahun yang lalu belum ada di dunia ini, belum ada lagi. Belum ada. 100 tahun yang akan datang, insya-Allah saya dan tuan-tuan juga sudah nggak ada lagi di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Kehidupan kita di dunia hanya sementara saja. Misalkan saya umur 27 tahun, 28 tahun yang lalu saya belum ada di dunia ini. Mungkin ada tuan-tuan kan yang nampakkan masih muda-muda kan, nggak ada yang umur di atas 70. Kalau kita hitung semua 100 tahun yang lalu, saya dan tuan-tuan tidak ada lagi, belum ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang juga saya dan tuan-tuan sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Jadi walaupun kita kaya kan, jadi presiden kan, jadi gubernur atau jadi apa saja, tapi hanya sementara saja. Akan tetapi kalau kita di akhirat, kaya selama-lamanya, miskin juga miskin selama-lamanya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, inilah yang akan menentukan kehidupan kita nanti yang kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menderitakah, bahagiakah nanti di akhirat? Sekarang ini yang menentukan kehidupan kita di dunia. Kemudian kehidupan kita di dunia ini, kita nggak tahu kapan berakhirnya. Salah satunya di antara kita nih, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kemudian kita kan, kebanyakan daripada kita kan datang daripada Indonesia. Sekarang ada di tanah Malaysia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kita ke Malaysia? Bisa jadi Allah hantarkan kita, pindahkan kita daripada Indonesia ke Malaysia ini untuk mendatangi tempat kematian kita. Karena tempat kematian kita ini kita tidak tahu. Walaupun kita lahir di Indonesia kan, saya lahir di Indonesia, tapi sekarang saya ada di sini. Ada hikmah di sana, mungkin ada pertanyaan kan. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun orang yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Saya dan tuan-tuan, nggak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Meskipun ada salah satu dukun kan datang, nanti kamu akan mati di situ, jangan percaya. Karena Allah sendiri sudah berfirman, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi kita datang ke sini kan, hati-hati. Hati-hati. Apa yang kita hati-hati? Kematian. Kapan datangnya kematian kita tidak tahu. Bisa jadi besok, bisa jadi 2 hari lagi, bisa jadi 3 hari lagi. Tapi 100 tahun yang akan datang, kita semua sudah nggak ada lagi di atas dunia ini kan. Kemudian kematian bagaimana? 3 perkara masalah kematian. Kapan datangnya, bagaimana datangnya, dan di mana datangnya. Kapan datangnya kan kita nggak tahu. Di mana datangnya juga kita nggak tahu. Bisa juga di Malaysia, bisa juga di Indonesia. Dan bagaimana datangnya juga kita nggak tahu. Nggak mesti harus kita sakit dulu kemudian baru kita mati. Kita lihat kan, yang mati sedang makan ada,
Yang mati sedang duduk ada. Yang mati sedang tidur, nggak bangun-bangun lagi ada. Yang mati sedang bekerja pun banyak. Yang mati sedang bekerja banyak. Apalagi di Mekah tuan, ada di samping Ka'bah itu ada bangunan tinggi, ada jamnya kan. Banyak orang Indonesia mati di sana. Tapi nggak diberitakan. Waktu bekerja terjatuh dari hotel yang begitu tinggi mati. Ada yang memang nggak terjatuh tapi tertimpa bahan-bahan berat mati juga. Jadi kita harus ingat perkara kematian ini adalah perkara yang hak yang datangnya tiba-tiba. Kalau kita ingat kematian ini tuan-tuan, maka hati kita ini akan diberikan kekuatan, ketenangan, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelisahan. Karena tujuan tuan-tuan datang ke sini kan ingin bahagia kan. Saya ingin datang ke Malaysia, saya ingin bekerja di sana. Kalau saya dapat pekerjaan, saya akan dapat uang. Dengan saya dapat uang, saya akan bisa beli apa saja saya inginkan. Dengan begitu saya akan bahagia. Tujuan kita semua satu saja, bahagia. Turis-turis tuh yang datang, yang di Bali, di Lombok, yang shopping-shopping, lihat. Kalau kita tanya, tuan kenapa? Kalau mereka ke sana ke Indonesia bukan mau bekerja, tapi ingin lihat saja keadaan sana. Kalau kita tanya, kau mau kenapa tinggalkan Amerika, tinggalkan Australia, tinggalkan anak istri ke sini, tengok gunung, lihat pantai, cuma begitu saja habiskan uang. Dia akan bilang, saya ingin bahagia, saya ingin ketenangan. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita ingin tenang hati kita, harus kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegelisahan akan terus ada pada diri kita. Bahagia sebentar, kemudian susah lagi walaupun banyak harta. Di sini di Indonesia pun di Mekah saya sering bergaul dengan orang-orang yang kaya-kaya. Di Mekah pernah saya bergaul dengan orang yang satu hari dia habiskan belanja itu 100 juta satu hari. Beli ini, kadang dia nggak beli, dia kasih orang, pokoknya 100 juta, kaya luar biasa orang dari Jakarta. Tapi saya lihat kan, nggak pernah gelisah. Nggak pernah tenang, gelisah terus. Malam dia tanya saya, kenapa saya ini sulit tidur? Orang kaya tapi nggak bisa tidur, orang kaya tapi nggak bisa makan banyak, hatinya gelisah. Kenapa tuan-tuan? Hati ini, kebahagiaannya tempatnya dalam hati. Sebagaimana firman Allah kan dalam surat Al-Fatih. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang turunkan sakinah, ketenangan jiwa pada apa? Fi qulubil mu'minin, pada hati-hati orang beriman. Jadi hati ini akan ditenteramkan, didamaikan, dibahagiakan apabila hati ini ada hubungan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah juga dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang yang beriman akan ditenangkan hati dia, akan diselesakan hati dengan ingat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati, mendamaikan hati, menyelesakan hati. Dan juga tuan-tuan yang mulia, dengan kita banyak ingat kepada kematian kan, kita akan semangat untuk beribadah. Kenapa? Dengan kita senantiasa ingat kepada kematian, hati kita dari kecintaan terhadap dunia ni, kotoran terhadap kemaksiatan akan dibersihkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Baihaqi, "Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid idza asabahu al-ma'." Qila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Qala kathratu dzikratil maut tilawatil Qur'an. Aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya hati ini berkarat. Berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau berkarat macam itu bagaimana cara membersihkannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, perbanyak dari perkara mengingat kematian dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Untuk membersihkan hati ini, kasratu dzikratil maut, memperbanyak mengingat kematian dan banyak tilawatil Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu kami datang sini kan, bicara kematian kan. Kemudian minggu depan, insyaallah kita akan baca Al-Qur'an, surat Yasin kah, secara berjamaah, kemudian kita akan akhiri dengan doa bersama, itu saja. Sebab jangan sampai kita datang ke sini rugi kan. Rugi ke sini cuma bawa harta saja tapi kita enggak bawa iman. Sebab di Mekah pun ada kan orang kerja di Mekah, hari-hari kabur. Setiap hari orang kabur, orang Indonesia, pembantu rumah tangga orang kabur kan. Orang jadi supir, laki-laki jadi supir di Arab banyak yang datang ke sana, habiskan banyak uang sampai di sana kerja juga tapi enggak digaji oleh orang Arab.
Mungkin tuan-tuan pernah dengar kan, seorang perempuan pembantu rumah tangga pulang cuma tinggal nama saja, nggak bisa kirimkan uang ke Indonesia. Jadi jangan sampai kita istilahnya ya rugi kan, jauh datang daripada Indonesia ke sini hanya untuk dapatkan istilahnya keduniaan saja kan. Tapi yang terpenting lagi untuk kita dapatkan akhirat. Kenapa? Orang dikatakan pandai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang pandai dia cari duit, bukan dia pandai cari pekerjaan, tidak. Orang yang dikatakan pandai, orang yang dikatakan pintar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa sibuk menyiapkan bekal untuk kehidupan sudah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kan, al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'aha hawahu wa tamanna 'ala Allah. Al-kaysu, orang yang pandai, orang yang cerdas. Man dana nafsahu, barang siapa yang orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya. Wa 'amila lima ba'da al-maut, dan dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang jarang beramal, kemudian yatamanna 'ala Allah. Nanti Allah ni Maha Pengampun. Nah, itu saja pandangan dia. Allah Maha Pengampun tapi tidak mau beramal. Sebab tuan-tuan, nanti di akhirat ini ada penimbangan. Ada penimbangan amal kebaikan, ada penimbangan amal keburukan. Kalau lebih banyak amal keburukan kita daripada amal kebaikan, masuk neraka kita, naudzubillah. Nah. Jadi kalau kita lebih banyak amal kebaikan kita daripada amal keburukan, insya-Allah masuk surga. Tapi kalau lebih banyak amal keburukan kita daripada amal kebaikan, naudzubillah masuk neraka. Kita tengoklah diri kita kan, lebih banyak ketaatan kita kah, lebih banyak kemaksiatan kita kah, atau kelalaian kita kah? Tinggal tengok diri kita masing-masing kan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat amal kebajikannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada pada apa? Surga yang diridhoi, kehidupan yang diridhoi, ini surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, maka adapun orang yang khaffat mawazinuhu, ringan amal kebajikannya, lebih banyak kelalaiannya, tak pernah ingat Allah, tak pernah berzikir, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah solat, tak pernah amal kebaikan, lebih banyak amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas. Api yang terpanas di dunia dibandingkan dengan api neraka 69 kali lipat. Lewat dia mengatakan 70 kali lipat. Panasnya coba, Masya Allah kan. Jadi perlu kita istilahnya sadarlah kan. Memang untuk sadar sendiri agak sulit, tapi perlu kita saling mengingatkan seperti ini. Dengan cara seperti ini tuan-tuan yang lihat. Tidak kan kita duduk saja tuan-tuan macam ni kan, dapat pahala. Ya. Tuan-tuan duduk mendengarkan saya seperti ini, dapat pahala, rahmat diturunkan. Kemudian sekarang sekitar kita ni ada malaikat. Kenapa saya bicara agama kan? Kemudian tuan-tuan mendengarkannya. Sekarang ni di samping kita ni ada malaikat, cuma tidak kelihatan saja. Tidak kelihatan, malaikat ini adalah pandangan mata. Karena apa? Malaikat, amal kebaikan, pahala itu ada perkara yang gaib. Seandainya Allah nampakkan, tentu semua ini enggak ada yang mau bekerja, enggak ada yang mau bekerja kan. Ibadah terus, kenapa malaikat nampak, kelihatan kan, pahala pun kelihatan. Jadi yakinilah sekarang di samping kiri kanan saya, di atas kita ini banyak sekali malaikat. Kenapa saya bicara agama? Hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Bukhari dan Muslim, itu sahih betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm, "Wan-najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma huwa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara, tidak mengikuti hawanya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa sekarang di sekitar kita ini ada malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah."
dan tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Sekarang tadi sudah beberapa ayat yang saya sampaikan, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mendarisnya, mengajarkan di antara mereka. Sekarang kita habis saya sampaikan ayat, saya syarahkan, sampaikan ayat atau hadis saya jelaskan kan. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ke atas mereka sakinah, ketenangan jiwa. Kalau kita senantiasa hadir seperti ini, terus akan pelan-pelan sakinah itu akan terhadap. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dikerumuni oleh para malaikat. Jadi sekarang kita ini sedang dikerumuni malaikat kan, cuma enggak kelihatan di mata. Itu saja. Jadi perlu kita yakin bahwa akhirat itu pasti terjadi, pasti ada. Kenapa kita kurang dalam amal kan? Karena kita lemah dalam keyakinan. Betul nggak akhirat itu ada? Ada perkataan seperti itu. Bahkan orang duduk di Mekah pun pernah tanya saya kan, wah kamu capek-capek begini, kalau akhirat nggak ada bagaimana? Dia tanya macam itu kan? Itu pertanyaan daripada syaitan. Mungkin kalau kita ditanya seperti itu bagaimana? Ada nggak akhirat? Akhirat nggak kelihatan. Maka kita juga akan bingung. Iya ya. Kalau nggak ada akhirat bagaimana ya? Kita sibuk-sibuk sholat apa nggak ada akhirat? Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sejak lahir sampai beliau meninggal tak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdusta dengan perkataan-perkataan masalah akhirat? Kemudian saya jawab, kawan saya tadi yang tanya kan, kalau saya nggak, saya bilang saya yakin bahwa akhirat itu ada dengan dalil-dalil yang pas, dengan ada dalil akal, dalil ayat, itu semua hadis. Wah, katanya akhirat itu nggak ada, saya bilang. Saya syukur, bilang. Dia bilang, kenapa kau syukur? Akhirat nggak ada. Ya, kamu selamat, saya pun selamat. Orang-orang yang saya sayangi juga selamat. Tapi kalau akhirat nggak, seandainya itu akhirat kalau nggak ada kan, kamu selamat, saya selamat. Tapi kalau akhirat ada bagaimana? Kemudian dia diam. Dia diamkan. Kalau akhirat bagaimana? Insya Allah orang yang berusaha untuk akhirat dia akan selamat. Nah kamu karena nggak yakin kepada akhiratnya, nggak sholat, nggak apa, hati-hati, kamu nggak selamat. Kenapa dia SWT? Segala sesuatu ini diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan di segala sesuatu kami telah ciptakan zawjayn berpasang-pasangan agar kalian ambil pelajaran. Pasangan laki-laki, kalau ada laki-laki maka pasti ada perempuan. Kalau ada bencong pasti ada, kalau banci bencong kan, banci bencong. Kalau ada jauh maka pasti ada dekat. Ada orang baik pasti ada orang jahat. Ada orang miskin pasti ada orang kaya. Ada sakit pasti ada sehat. Semua berpasang-pasangan. Ada dingin pasti ada panas. Ada yang mendatangi dunia maka pasti ada yang meninggalkan dunia. Mendatangi dunia yang dengan kelahiran. Meninggalkan dunia ini, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau ada kehidupan yang sementara, maka pasti ada kehidupan yang kekal. Yang sementara. Apa pasangan yang sementara? Kekal abadi. Sementara itu dia mati di akhirat. Besok kita meninggal, selesai ya, harta kita diambil sama orang lain. Misalkan terbuang kan, mungkin banyak, mungkin dia guna jam apa kan. Kalau dia meninggal, diambil orang lain. Orang lain itu bisa berbentuk kawan dia, keluarga dia, saudara dia. Maka akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Itulah kami datang sini untuk sedikit kita saling ingat mengingatkan kan. Kemudian yang terakhir kita perlu jaga solat kita. Walaupun kita sibuk bekerja kan, jaga pertama di solat. Solat perlu kita jaga. Apalagi sekarang sudah azan ni kan. Solat bagaimana kita jaga betul-betul. Kenapa? Pertama sekali yang akan hisab pada hari kiamat adalah solat. Apabila baik solat kita, baik seluruh amalan kita. Apabila buruk solat kita, buruk seluruh amalan kita. Nabi SAW sabdakan, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Awal pertama sekali yang akan dihisab pada diri seorang hamba adalah solat dia. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi. Apabila baik solatnya, baik seluruh amalannya. Apabila buruk solatnya, buruk seluruh amalannya. Kemudian amalan kan, tuan-tuan, kerja bangunan kan. Kerja bangunan jadikan alat-alat tukang ini untuk berzikir. Tak mesti zikir terus tasbih. Apapun kita gunakan untuk zikir. Sebab nanti pahala zikir lebih besar hadirin. Misalkan kita yang tugas maku kan, ambil paku dengan padu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tugas ngecer, mungkin mau sudah baca la ilaha, mungkin 6 selawat kan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sambil ngecer kan. Satu kali dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Mungkin yang kerja nyangkul kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, macam tu kan. Dapat pahala.
cangkul jadi saksi, tanah jadi saksi, subhanallah wa bihamdi jadi sebuah pohon nanti di dalam surga. Nabi SAW sabdakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa baca subhanallah wa bihamdi, akan ditemukan bagi dia satu pohon kurma di dalam surga. Itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah minggu depan kita nak buat Yasin. Hari ini saja kita ceramah panjang-panjangkan. Kalau nanti kita baca Yasin kan untuk diri kita, keluarga kita di Indonesia dan keluarga kita untuk yang sudah meninggal dunia, kita doakan yang sama-sama selamat. Kemudian tentuan wasiat terakhir kita jaga sholat insyaallah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenankan di hati tuan-tuan. Kemudian kedatangan kami mungkin mengganggu. Jadi kami satu jamaah saya wakilkan. Kami mohon maaf insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadi al-Hajat, ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwati al-matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Pelihara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, matikan kami dalam puncak ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kami lalai kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjaga perintah-perintah-Mu ya Allah, terutama solat 5 waktu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia ya Allah, jaga mereka ya Allah. Sebenarnya kami tidak mengetahui keadaannya sekarang ya Allah. Apabila mereka sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Apabila mereka dalam keadaan punya hajat, tunaikan hajat-hajat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, apa yang dipinta oleh Nabi-Mu itu yang kami pinta ya Allah. Dan apa yang berlindung olehnya oleh Nabi-Mu ya Allah, kami juga berlindung daripadanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.